Aduh, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Artinya dalam hal ini memang saya melihat sebuah dampak yang Apakah jangan-jangan ini hanya pertanyaannya, namun apakah jangan-jangan dengan adanya tirakat di sebuah gunung ini justru prediksi seorang Bagareng ini mengarah jangan-jangan bakal adanya yang paling dekat ini bencana erupsi gunung itu sendiri, makanya memilih juga tempatnya di gunung. Aduh, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Artinya dalam hal ini memang saya melihat sebuah dampak yang gimana ya, saya sulit mengutarakan hal ini karena menurut saya prediksi ataupun yang saya lihat itu sifatnya adalah sebuah prediksi yang harapannya saya tuh tidak ingin sekali hal itu terjadi sebenarnya begitu. Saya juga tidak ingin apa yang saya prediksikan, apa yang saya ramalkan itu akan menjadikan sebuah doa dan kemudian doa itu terkabul dan akhirnya nanti akan menimbulkan beberapa spekulasi ataupun hal yang terjadi dan juga sebagainya. Beberapa konten yang saya kemukakan di sosial media saya bukanlah orang yang berbangga akan sebuah prediksi saya yang kemudian menjadi sebuah kenyataan dalam hal ini. Karena tidak ada satupun menurut saya orang yang ingin sebuah musibah itu datang, hal-hal yang negatif itu datang, saya yakin tidak ada yang ingin gitu. Tidak ada yang menginginkan. Kalaupun memang itu harus terjadi dan kemudian itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, menurut saya ya sebagaimana kita sebagai seorang hamba, seorang umat insan hamba Tuhan, kita harus banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak memohon perlindungan, ampunan, dan juga jangan lupa mengucapkan syukur di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sehingga alam juga akan memberikan hal yang positif kepada diri kita. Perlu kita sadari bahwasanya saat ini kondisi alam sedang tidak baik-baik saja, khususnya di akhir tahun ini juga yang saya lihat, dan juga wah berat banget gitu yang saya lihat di tahun yang akan datang. Nah, ini juga yang menimbulkan sebuah, apakah saya akan memiliki sebuah prediksi, akan mengutarakan sebuah pandangan saya secara spiritual dan juga sebagainya. Lebih baik ini saya dengan diri saya sendirilah yang menyimpan, artinya yang melihat hal itu. Jangan sampai hal ini akhirnya ketika saya sampaikan akan menimbulkan sebuah kontroversi dan kemudian menimbulkan dampak yang negatif di kemudian hari. Jadi saya harapkan dengan doa yang saya lakukan di lokasi Gunung Salak ini khususnya bisa memberikan sebuah efek positif dalam alam semesta di kemudian hari begitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk bicara tentang kondisi alam, mungkin sengeri apa, atau mungkin akankah memang di 2023 tuh ada beberapa bencana yang saking apa ya kalau kita bilang saking terlihatnya tuh kayak menyedihkan atau mungkin malah memakan banyak korban, Bagareng itu nggak bisa utarakan gitu? Ya menurut saya ini akan ada fenomena-fenomena yang menurut saya cukup mencengangkan. Fenomena-fenomena yang mungkin menurut saya ini tidak biasa. Kalau mungkin di kesempatan yang lalu-lalu saya selalu menyampaikan beberapa unsur begitu kan yang akan terjadi. Kali ini menurut saya harus menahan itu semua. Jangan sampai ya itu tadi saya sampaikan di awal, hal itu akan membawa dampak yang kurang baik. Ya memang akan ada aktivitas-aktivitas alam yang tidak biasa, yang kemudian akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Karena perubahan iklim yang saat ini kita alami, cuaca dan juga sebagainya sudah tidak bisa diprediksi lagi seperti dahulu-dahulu gitu. Sekarang ini fenomena alam ini bisa terjadi kapan saja dikarenakan memang faktor-faktor yang mungkin semua orang sudah paham lah tentang hal itu. Cuma menurut saya intinya pesan saya ya banyak-banyak berdoa. Saya berat nih, saya menyampaikan hal ini berat gitu. Dan saya sangat menyayangkan kepada para praktisi yang katanya praktisi, para paranormal, peramal di luar sana yang kemudian akhirnya memprediksikan fenomena alam. Fenomena alam, ya penekanannya adalah perlu digarisbawahi fenomena alam yang akan terjadi, yang mungkin akhir tahun ini akan terjadi maupun yang tahun yang akan datang akan terjadi. Ini saya sangat sayangkan sekali, tolong. Jangan sampai apa yang sudah
terjadi, kemudian orang-orang yang sudah pernah terdampak oleh fenomena alam akhirnya merasa lebih takut lagi, karena trauma itulah yang harusnya sebenarnya kita hilangkan dengan fenomena apa, dengan aktivitas apa, yaitu aktivitas doa bersama, meningkatkan permohonan maaf mungkin kepada semesta, kepada Tuhan. Ya mungkin lebih bijak itu yang harus dilakukan ya. Terkait beberapa prediksi ataupun pandangan, terawangan dan juga sebagainya kepada fenomena seperti kehidupan, sosial, dan juga ekonomi dan juga sebagainya, monggo silahkan disampaikan buat teman-teman praktisi di luar sana yang katanya praktisi, yang katanya paham tentang akan sebuah keilmuan, terawangan dan juga sebagainya. Lebih menekankan itu aja. Kalau untuk fenomena alam nih, ini alam loh. Alam ini sebenarnya mereka semesta ini melihat apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ini akhirnya terijabah dan dikabulkan begitu. Oke, tadi juga sempat ngajak Kuncen Gunung Salak ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya apakah doa bersama ini hingga mengajak seorang Kuncen Gunung Salak nih berarti memang niatnya tuh benar-benar dari seorang Mbah Garing itu ingin memfokuskan untuk ya udah berdoa yang positif-positif aja atau seperti apa? Oke, jadi saya mengajak memang orang tua saya karena beliau ini selain daripada guru saya sudah menganggap beliau ini adalah lebih daripada itu, yaitu orang tua saya, yaitu Bapak Ustadz Arjan Maulana dalam hal ini. Beliau memang salah satu orang tua yang memang sangat bijak dalam menyampaikan sesuatu, khususnya untuk wilayah Gunung Salak dan sekitarnya. Beliau ini adalah sesepuh ya, bukan cuma sekedar kuncen atau juru kunci, tapi beliau ini adalah sesepuh, orang yang memang memahami betul dengan kondisi alam di Gunung Salak ini sendiri. Jadi saya mendatangi beliau untuk memohon ataupun meminta sebuah arahan bagaimana lebih baiknya, dan akhirnya alhamdulillah beliau menyempatkan dan berkenan untuk melakukan ritual doa memohon perlindungan, doa tolak bala dan juga sebagainya di Gunung Salak. Nah, pemilihan lokasi dan juga apa yang saya lakukan ini menurut saya sudah saya pertimbangkan dari beberapa waktu yang lalu, sebelum terjadi hal-hal yang mungkin saja bisa saja terjadi di kemudian hari yang akan datang gitu. Mudah-mudahan itu semua tidak bisa terjadi begitu. Goyangin dulu kabel mic dikit, mati soalnya. Nah, oke. Mbah, cuman kalau kita berbicara tentang mati lagi mic-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa ya? Tadi malam nih saat berdoa gitu, banyak apa mungkin yang Mbah Garing, seorang Mbah Garing temui ini, apakah memang banyak tantangan atau mungkin lebih banyak cobaannya atau mungkin lebih ke ada jawaban apa sih yang muncul setelah tirakat seperti itu? Oke, jadi memang sebelum saya melakukan sebuah tirakat ataupun ritual doa tadi malam ya, jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan kepada orang tua saya di sini, yang artinya bahwasanya beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait tentang apa yang akan kita lakukan, seperti halnya tadi malam. Kalaupun memang dari teman-teman media mungkin ya melihat di lokasi tersebut banyak keanehan-keanehan dari lokasi sekitar, menurut saya itu hal yang biasa karena itu adalah alam ya. Mungkin bisa saja banyak eksistensi daripada yaumul goib yang ada di sekitar. Menurut saya itu adalah baik gitu ya. Artinya apa? Yang kita lakukan itu tujuannya baik. Kalaupun memang ada sebuah gangguan itu sudah biasa. Cuma menurut saya kode alam yang kita terima tadi malam itu cukup baik. Walaupun memang banyak juga kejanggalan-kejanggalan, cuma menurut saya itu masih di batas normal lah begitu. Dan juga seperti diketahui juga tidak ada rekayasa di antara kita, bahwasanya alam di sekitar sama sekali ketika kita datang sampai dengan ritual itu selesai, itu angin pun tidak ada kan begitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita diberikan sebuah peluang untuk melakukan doa yang lebih khusyuk di lokasi tersebut. Ya artinya menurut saya mudah-mudahan ya harapan saya ini hal yang baik yang akan kita terima dan dijauhkan dari hal yang buruk. Walaupun memang sebenarnya banyak hal yang kurang bagus yang terlihat, tapi bukan untuk konsumsi halayak publik, menurut saya begitu. Cuman kalau kita bilang responnya positif, nantinya mungkin bakal apa ya, kalau kita bilang bakal ada pertanda atau mungkin petunjuk jika memang doa tolak bala ini berhasil, atau mungkin kalau kita bilang dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau seperti apa? Pernah dapat gambaran apa sih Mbak Garing selama menjalankan ritual ini?
Jadi memang yang namanya ritual ini tadi, kita kan tidak bisa memberikan jaminan ya. Doa ataupun ikhtiar yang kita lakukan ini tidak ada jaminan. Karena sesungguhnya yang maha memberi jaminan itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Kita sebagai manusia hanya patut untuk melakukan ikhtiar, usaha, doa, dan kemudian akhirnya kita mencoba untuk melakukan aktivitas positif pastinya. Makanya buat teman-teman juga di luar sana, ayo jangan kita tingkatkan rasa penasaran kita terkait apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga menimbulkan hal-hal yang bisa saja itu terjadi, hal yang negatif begitu. Tapi yang lebih kita lakukan adalah memohon dan berdoa. Saya yakin dengan mungkin seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini, yang ada dimanapun itu, ketika dia melakukan sebuah doa untuk dijauhkan dari segala macam bala, bencana, juga musibah, pastinya itu akan lebih memudahkan kita untuk menerima hal yang positif yang akan mungkin diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Di-cut dulu ya.